Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua bisa hadir kembali di pertemuan kelas tahsin hari Senin ini bersama Ustazah Dewi. Minggu lalu materinya apa tuh ya Ustazah? Inhiraf ya. Inhiraf. Inhiraf, Benar. tapi sampai yang lam saja, yang ro-nya belum latihan gitu ya Belum Ustazah. ya. Baiklah kalau begitu saya serahkan ke Ustazah untuk melanjutkan. Iya. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya memulai, saya mohon maaf dulu pertama karena menyita waktu mbak-mbaknya 10 menit menunggu lama. Jadi biasalah ya mbak-mbak semua pun pasti sudah lebih dulu merasakan. Jadi semoga mbak-mbaknya sabar lah, berlapang dada ya dengan kondisi ustazahnya. Insya Allah Ustazah dimaklumi. Tenang aja Iya, Ustazah. Masya Allah. Oke. Nah, minggu lalu kita belajar tentang inhiraf ya, Mbak-Mbak. Jadi sebelum saya melanjutkan ke latihan huruf ro-nya ya, kalau nggak salah kemarin itu lamnya sudah selesai. Nah, jadi sebelum kita sambung ke latihan ke huruf ro, saya ulang sedikit saja supaya mbak-mbaknya hanya untuk merefresh biar kita nggak langsung latihan, adalah sedikit apa namanya, gambaran kembali apa itu inhiraf. Nah, inhiraf itu maksudnya condong atau miring. Nah, maksudnya apanya yang condong atau miring? Suaranya. Nah, suaranya yang apa namanya? Di sini kalau secara istilah mencondongkan atau melengkungkan lidah dari satu sisi ke sisi lain. Jadi suaranya yang condong, yang miring. Misalkan kalau huruf ro, dia condong ke bagian punggung lidah atau dia mendekati huruf lam, sedangkan huruf lam condong ke bagian permukaan lidah atau mendekati huruf nun. Nah, kalau minggu lalu itu saya katakan kenapa hanya huruf lam dan ro yang memiliki sifat inhiraf, karena hanya huruf lam dan ro yang secara tidak langsung lidah kita ini bergeser. Kenapa bergeser? Karena memang kedekatan makhraj antara huruf lam, ro, dan nun. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa lam, ro, dan nun itu berada di satu makhraj. Sedangkan Imam Ibnul Jazari, dia mengatakan mereka nggak berada satu makhraj, tetapi berdekatan. Makanya kenapa ada nanti sifat inhiraf, karena kedekatan sifat huruf kedekatan sifat makhraj antara huruf lam, ro, dan nun. Jadi dia nggak bisa dikatakan satu tempat karena memang tempatnya itu berbeda sedikit, sedikit saja berbedanya. Nah, makanya ada sifat inhiraf yaitu suara miring. Nah, yang kalau huruf ro dia lebih condong ke huruf lam terutama ketika dalam keadaan kasroh, sedangkan huruf lam lebih condong ke huruf nun ketika posisi dia tebal atau dalam kalimat Allah, lafzul jalalah biasa kita bacanya tebal. Nah, minggu lalu kita udah selesai praktek huruf lam. Karena keterbatasan waktu, kita nggak bisa lanjut ke huruf ro. Tadinya saya mau langsung lanjut ke huruf ro, Mbak-Mbak. Tapi saya ingat kemarin satu slide lagi kita belum sempat latihan. Dan ini saya rasa perlu. Kenapa? Karena posisinya lamnya ini bertasydid dan berada di akhir kalimat atau akhir ayat. Jadi ini perlu dipraktekkan. Nah, karena dia berbeda dari slide-slide sebelumnya. Kalau slide sebelumnya kan hanya lam-lam biasa ya. Lam-lam berbaris bawah, berbaris atas, atau dalam keadaan sukun. Nah, kalau huruf lam bertasydid di akhir kalimat atau dengan kata lain kita mau wakaf di huruf lam yang bertasydid, maka ada istilah baru, ada istilah lain dalam tajwid namanya naber. Nah, apa itu naber? Naber itu tanan suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Jadi naber ini ada di 6 tempat, salah satunya ada di huruf yang bertasydid ketika itu di akhir ayat.
Nah, jadi nggak hanya huruf lam aja yang ada sifat naber. Setiap huruf yang ada yang bertasydid, letaknya di akhir ayat, maka kita wajib naber. Apa itu naber? Tekan suaranya. Nah, kalau misalkan Mbak-Mbak ada apa namanya? Ada kalau Mbak-Mbak aktif di sosial media, 2 tahun lalu itu sempat viral ya masalah naber. Kalau Mbak-Mbak ada ini ya, kalau misalkan Mbak-Mbak ada ikutin atau biasa kita akan tertuju kalau kita ini kan apa namanya? Explore itu tergantung apa yang kita sering lihat ya. Nah, kalau kita sering lihat konten-konten tajwid atau konten-konten yang berbau dengan Al-Qur'an biasa akan lewat itu. Memang sempat viral pada masanya. Naber-naber apa itu naber-naber, semua orang pada buat konten naber. Kayak Mbak Ayu senyum-senyum, kayaknya Mbak Ayu pernah lihat nih. Iya Enggak, Mbak Ayu. Ustazah merasa tertohok dengan apa konten Instagram tergantung yang kita ikuti terus kayak jadi evaluasi diri gitu Ustazah. Oh gitu. Iya, saya kira Mbak Ayu lihat konten-kontennya. Iya, tapi benar Mbak. Biasanya Instagram itu ya apa aja, Instagram, Facebook, biasa explore-nya itu tergantung apa yang sering kita lihat. Jadi kalau kita sering lihat konten tajwid, kita sering lihat konten ceramah, biasa itu yang muncul itu, yang bermunculan itu. Kalau kita suka lihat konten masak, maka konten masak yang bakalan bermunculan, kan? Kalau kita sekarang saya lagi suka lihat parenting, maka bermunculan parenting baik itu new apa NB, Newborn atau MPASI memang bermunculan karena dia akan ngeling gitu, ngeling. Nah, jadi Apa maksudnya Ustazah? kenapa Algoritma Mbak? disebutnya algoritma. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi biasa kemarin itu sempat viral nih masalah naber. Jadi saya lihat berbagai macam konten kreator dia pada menjelaskan masalah naber. Nah, jadi naber itu berlaku di banyak tempat, di beberapa tempat, di 5 tempat. Salah satunya pada huruf-huruf yang bertasydid di akhir kalimat. Jadi membacanya itu harus ditekan. Nah, contohnya gimana? Gini. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Nah, kelihatan nggak Mbak? Azal. Bacanya bukan minhal azal. Dia intonasi juga membantu untuk memperjelas nabar. Jadi bukan nadanya yang mau kita fokuskan di sini. Nada itu hanya sarana untuk membantu kita memperlihatkan nabar. Kalau di sini tuh ada nabar, gitu. Bacanya nggak boleh minhal azal, nggak gitu. Azal, azal, agak ditekan sedikit. Nah, kenapa dia ditekan? Untuk membedakan antara lam yang bertasydid dengan lam yang tidak bertasydid. Nah, jadi misalkan di ayat lain ada lam yang tidak bertasydid. Gimana bunyinya? Azal, biasa. Kita tahu, oh berarti ini lamnya nggak bertasydid. Tapi kalau misalkan ditekan, maka kita tahu bahwa huruf tersebut bertasydid. Azal. Nah, kalau di ayat lain, misalnya huruf sin bertasydid. Minal mas. Mas. Beda dengan minal mas. Cuman satu sinnya. Tapi kalau sudah kita tekan, ada nabar di situ, maka kita tahu kalau hurufnya tadi bertasydid. Nah, makanya yang bagian ini kita nggak boleh skip. Kita harus latihan juga. Nah, jadi cara membacanya ada nabar, ditekan ya, Mbak. Minhal azal, azal. Jangan langsung dilepas. Jangan azal. Lepas, enggak, ditekan sedikit. Azal, azal. Maksudnya 2 tasydidnya. Jadi walaupun dia sukun, harus tetap kita nggak boleh menghilangkan huruf. Kalau hurufnya bertasydid, tasydid maknanya apa, Mbak? 2 huruf. Ada 2 huruf. Kalau yang dimaksud dengan tasydid itu sebenarnya ada 2 huruf, yang satu sukun, yang satu yang satu hidup. Maka untuk meringkaskan tulisan, maka jadi tulisannya itu dibuat 1 huruf, kemudian ditambah tasydid di atasnya, kepala sin. Nah, maksudnya itu double. Hurufnya double. Sampai sini Mbak paham? Insya Allah Ustazah. Oke.
Oke, kita praktek dulu. Yang pertama saya contohkan, nanti Mbak ikut baru satu persatu ya. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Ayo, 1, 2, 3. La لا يخرجن الأعز منها منها الذل الأذل azal. Azal. الأذل Ya, Azal. jangan. Ah, benar, benar. azal. Ya, Masya Allah. Jangan marah-marah ya, Mbak. Relax. Biasa aja. Jangan marah-marah. Min. Iya, azal. Jangan azal. Jangan ini, jangan marah-marah. Azal. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. La La yukhrijannal yukhrijannal a'azzu minhal azal. Iya, azal. 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 Oke, kita latihan. Mbak Ayu sudah di list nama-namanya Mbak Ayu? Ya, Oke, Ustazah. sudah. Oke. Coba yang pertama Mbak Ayu silakan dibaca. Ya, Ustazah. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Bagus. Mbak Lin? La yukhrijannal a'azzu minhal azal. A'azzu, zai. Jangan ju. A'azzu. A'azz. A'azzu. Saya ulangi. Sekali lagi. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. A'azzu. Coba a'azzunya. A'azzu. A'azza zai. A'azzu. A'azzu. Nah, bagus. Oke, sekali lagi. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. 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 Nah, bagus. Oke, Mbak Citra. Mana Mbak Citra? Saya nggak mute ya. Saya kira tadi mute. Mbak Citra mana? Nggak ada. Agak Oke, skip nanggung. dulu. Mbak Teti, Mbak Teti. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. 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 Bagus. Mbak Anissa. يا أستاذة بسم الله لا يخرجن الأعز منها الأذل. Bagus. Masya Allah, bagus. Mbak Yen. Insyaallah Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonir. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Azal. Oh, Hamzah. iya. Saya ulang. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Ya, bagus. Lagi flu, Mbak Yen. Sedikit batuk. Syafakillah syifaan ajilan. Amin, amin. Oke, Mbak Agustin. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Ya, zainya tasydid. A'azzu. 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 Iya. La yukhrijan. La yukhrij. Mana suara Mbak Agustin? Termute. Maaf Ustazah. Iya. Sekali lagi Mbak Agustin. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Zainya ditasydidin, Mbak Agustin. A'azzu. A'azzu. Jangan a'azu. A'azu dia belum tasydid. A'azzu. A'azzu. Baik Iya. Ustazah. A'azzu. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Iya. Mbak Yanti. Azal ditekan. Azal. Mbak Yanti. Mana Mbak Yanti? Layu. Ini apa ya? Kehalangan.
La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Iya. Mbak Siska, Mbak Yanti tadi bukannya udah ya? Ya, sudah. Oh, tadi saya panggil Mbak Yanti juga. Tunggu sebentar. Oke, La la sudah. Hah? yukhrijannal a'azzu minhal azal. Iya. Mbak Siska, coba. Ya. La yukhrijannal Layuh, kho. a'azzu Layukhrijanna. la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Kan, azal. 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 Alhamdulillah. Mbak Idar, Bu Idar, Bu Idar. Ya, makasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Iya. Mbak Diana, Hadir. Bismillah. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. tekan. Azal. Azal. Zal. Azal. Ya, Azal. jangan marah-marah Mbak Diana ya. Iya, sudah bagus, bagus, bagus. Mbak Evi, Ya Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijannal azzu minhal azal. bagus. Mbak Isma, silakan, silakan. Dia mau ikut ngaji juga dia, mau ikut baca juga. Baby mans. Yes. Mbak Isma masih di mute. Iya, bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Iya, bagus. Oke. Sudah habis. Sekarang Mbak Ayu langsung baca dua ya, Mbak Ayu. Iya, Ustazah. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul. Dia gul. Satu Yaghul. lagi. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Bagus, bagus. Mbak Lin. Baik, saya coba. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Iya, jangan mudil. Mudil, kunci. Mudil. 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 Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Iya, bagus. Mbak Alhamdulillah. Citra. Kemana Mbak Citra? Oke, silakan. Kedengeran Ustazah? Dengar, Mbak, dengar. Tadi soalnya sinyalnya hilang. Oh, oke, nggak apa-apa. Silakan. Wa ma kana linabiyyin ay yaqul Iya. Terus? wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Iya. Mbak Teti, silakan Mbak Teti. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Wa may yahdillahu fama lahu. Yahdillahu. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil.
Iya. Kenapa bacanya yahdillahu? Kenapa enggak yahdillahu? Soalnya itu apa? Di Harokat bawah kasroh. Di bawah. kasroh ya. Nah, ya kalau sebelum lafzul jalalah itu maksudnya kalimat Allah. Kalau sebelum lafzul jalalah ada huruf yang berbaris kasrah, maka Allahnya dibaca tipis seperti yang biasa. Ya, Mayyahdillahu. Tapi kalau tadi sebelum lafzul jalalah ada huruf yang berbaris atas atau dhammah, maka dia dibaca tebal. Kayak misalkan wa mallahu. Nah, oke. Selanjutnya Mbak Anissa. Ya Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Iya, bagus. Mbak Yen. Ya Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yahdillahu fama lahu min mudhil. Iya, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Agustin. Baik Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Terus, Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. iya. Bagus. Mbak Yanti. Baik Ustazah. wa ma kana linabbiyina ayyagul Yaghul. yaghul Hmm? wa ma kana linabbiyina ayyagul Yaghul. yag Lamnya nggak kedengaran yaghul tadi. Hmm? yaghul wa may yahdillahu fama lahu mim mudil. Iya. Bagus. Mbak Siska. Bentar maaf tadi ada tukang pos. Yang kedua ya. Iya benar. Ya Yang kedua dan ma, yang ketiga. oke. Wa ma kana Panjang. linan Nah, kanan panjang. wa ma kana linabiyin an yakul Ayyaghul. Jangan an. ay Ayyaghul. yakul Ghail. Yaghul. Yaghul. ya ya yakul Yaghul. yakul Terus. wa ma Wa yahdillah Nah. Wa man yahdil. wa may yahdillahu Gak boleh. fama Gak boleh lahu yahdillahu. Gimana bacanya Mbak? Yahdil. Yahdillah. Aku. Yahdillahu. Ah. yahdillahu fama lahu mim mudil Iya, jangan panjang. Mudil. mudil Iya, mudil. benar. Bu Idar. Ustazah, bismillah. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yahdillahu wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Iya, bagus Bu Idar. Mbak Diana.
وما كان لنبي أن يغل Mhm. ومن يهد الله فما له من مضل. Bagus. Mbak Evi. يا أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل Mhm. kurang ya Ustaz ya sebentar وما كان لنبي أن يغل Iya, bagus. Yagul. Mhm. يغل أن يغل ومن يهد الله فما له من مضل. Iya. Mbak Evi tadi ya? Iya Ustaz. Oke, sekarang Bu Ismah. Silakan Bu Ismah. Ya Bu. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Dinabiyin, Bu Ismah. Yin. Ya Bu. Dinabiyin. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Iya, Masya Allah. Bagus. Yang kedua. Wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Iya, bagus. Nah, sekarang kita ke huruf ro. Nah, ro ini sebenarnya ada pembahasan khusus nanti, insya Allah. Kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis. Cuman untuk secara ringkas yang mau saya sampaikan adalah apabila huruf ro, segala sesuatu yang berkaitan dengan fathah dan dhammah, maka dia dibaca tebal. Kalau dia berbaris bawah atau kasroh, maka dibaca tipis. Nah, kalau misalkan huruf ro-nya sukun, kalau huruf ro-nya sukun gimana bacanya? Lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka ro-nya dibaca tebal. Kalau huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka ro-nya dibaca tipis. Nah, gitu dia. Kalau ro berbaris fathah atau dhammah sudah pasti bacanya tebal. Ro berbaris kasroh sudah pasti bacanya tipis. Nah, sekarang gimana kalau ro-nya berbaris sukun atau berbaris mati? Gimana cara menentukan bacanya tebal atau tipis? Lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka baca ro-nya tebal. Kalau sebelum huruf ro sukun berbaris kasroh, maka bacanya tipis. Nah, kalau contoh kira-kira ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Oke, maka bacanya tarmihim, bukan tarmihim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, di sini ada dua ro-nya, satu ro sukun, satu lagi ro berbaris fathah. Dua-duanya dibaca tebal. Oke. Paham Mbak sampai sini? Insya Allah, Paham, Ustazah. Saula, paham. Oke. Coba baca sama-sama dulu. Tarmihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Iya, Masya Allah. Oke. Contoh yang kedua. Nanti mbak-mbaknya sekalian baca ya. Tiga-tiganya. Contoh yang kedua. Ro yang pertama dibaca tebal atau tipis, Mbak? Tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena ada fathah. Sebelumnya fathah. Adoma. Oke. Kalau ro-nya berbaris, nggak perlu lihat sebelumnya. Ada doma. Kalau ro-nya berbaris atas kah, bawah kah, depan kah. Oh ya, itu yang Nggak perlu lihat yang sukun. Nggak perlu sebelumnya. lihat, ya. Oke. Nah, itu berlaku kalau ro-nya sukun. Sukun. Kalau ro-nya berbaris seperti ini, tinggal tentukan aja dia. Kalau fathah atau dhammah si ro-nya ya, Bapak, berarti dibaca tebal. Kalau si ro-nya berbaris bawah, berarti dibaca tipis. Nggak perlu lihat ke huruf sebelumnya. Oke?
Berarti Ya. ini bacanya tebal karena roknya Berharokat Doma. doma. Iya, benar, Masya Allah. Oke, yang kedua nih. Nah, ini ro sukun. Bacanya gimana? Tebal. 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 Kenapa tebal? Karena huruf Sebelumnya sebelumnya doma. berharokat doma. Benar, Masya Allah, tabarakallah. Oke, baca sama-sama Mbak. Wa Akharuna murjauna li'amrillah. Iya, bagus. Nah, sekarang yang ketiga. Ronya dibaca tebal atau tipis? Gimana, Mbak? Tipis karena bawah mir. Iya, huruf sebelumnya berbaris kasrah. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah, Oke. maaf. Iya, silakan. Ada yang mau nanya? Iya, ini perbedaannya apa tebal dengan tipis gimana ya? Baca roknya. Iya, Bunyinya atau tempat-tempat kapan dia dibaca tipis atau tebal? Bunyinya mungkin. Bunyinya, oke. Kalau bunyinya yang namanya tebal, suaranya akan tebal. Contohnya yang tadi, taur, or, agak gitu dia suaranya. Taur, ro, War. bihijaro, ro, uru. Kemudian contoh yang kedua, mur, jauna, wa akharuna, uru, tebal. Wa akharuna jauna. Suaranya itu lebih berat. Nah, kalau tipis, suaranya itu lebih ringan. Contoh, mir, mir. Nah, kelihatan nggak Mbak bedanya? Yang tadi, oro, auru, uru, mur. Kemudian ketika dia tipis, dia jadi mir, ir. Nah, Jadi ro, tipis, iya Ustazah maaf. Jadi tipisnya untuk kasrah aja ya? benar. Untuk kasroh, atau kalau rohnya sukun, maka lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka suara rohnya juga tipis. Nah, Iya. ro tebal, bunyinya berat. Oro tebal. Ri tipis. Kenapa dia tipis? Karena dia kasroh. Bunyinya ringan. Ri, ru berat lagi. Kenapa? Karena dia dhammah. Maka dia tebal. Jadi ro, ri, uru. Kelihatan nggak bedanya Mbak? Tempat-tempat kapan dia tebal dan tipis? Iya, Ustazah. Iya Ustazah. Oke. Ustazah Oke, boleh kalau nanya gitu dulu sedikit Ustazah yang nomor 2 silakan Mbak itu Ayu. yang bagian murnya murjauna. Nah itu murnya kan tebel ya Ustazah. Berarti diayunkan dulu baru ke ja. Nadanya gitu. Atau Diayunkan gimana? Diayunkannya Mbak Ayu. kayak jadi nggak langsung murjaun tapi murjauna. Oke, paham. Selesaikan dulu hak ronya. Hak ronya diselesaikan dulu. Mur. Mur, jauna. Mur, jauna. Nah, jangan murjau. Belum selesai dia. Mur, jauna. Tapi jangan sampai murre. Murre, jauna. Nah, itu nggak boleh. Oke? Oke Ustazah. Baik. Sekarang kita panggil, yang pertama Mbak Ayu. Nih, serta yang pertama Mbak Ayu. Iya. Langsung 2, 3. 1 dulu ya Ustazah. Tiga-tiganya. 1, 2, 3. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil Iya, bagus. wa akharuna murjauna li amrillah Iya. fala taku fi miryatin min. Iya, Masya Allah. Bagus. Bagus Mbak Ayu. Mbak Lien sekarang. Baik, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil wa akharuna murjauna li amrillah Iya.
Fala taku fi miryatim minah. Iya, bagus. Oke, Alhamdulillah. Mbak Citra sekarang. Mbak Citra. Tar tarmihim bihijaratim min sijil Mhm. wa akharuna murjauna li amrillah Iya, bagus. fala taku fi miryatim min Iya, bagus. Mbak Teti. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang Wa kedua, wa akharuna murjauna li amrillah. mhm. Fala taku fi miryatim min. Iya, bagus. Mbak Anissa. Nah, Ustazah, bismillah. Tarmihim bihijaratim min sijil wa akhuruna murjauna li amrillah Iya, iya. fala taku fi miryatim min. Iya. Oke, Mbak Yen, silakan. Insyaallah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil wa akharuna murjauna li amrillah fala taku fi kurang tipis. Saya Iya, ulangi. sekali lagi. Fala taku fi miryatim min. Oke, sekali lagi Mbak Yen. Fala Fala taku taku. Fala taku fi miryatim min. Ya, sebentar ya Mbak. Mm-mm. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Siapa tadi Mbak terakhir? Mbak Terakhir saya Mbak Yen. Oke, sekarang coba Mbak Agustin. Baik Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil wa akharuna murjauna Panjang. Wa akharuna wa panjang. akharuna murjauna li amrillah Iya. fala taku fi miryatim min. Iya. Bagus. Terima kasih. Mbak Yanti. Tarmihim bihijaratim min sijil Panjang. Sijil panjang. min sijil Iya. wa akharuna murjauna li amrillah Panjang. Lillah panjang. li amrillah Iya. fala taku fi miryatim min. Iya. Miryatim min. Miryatim min. Iya, bagus. Mbak Siska. Tarmihim Panjang. bihijaratim Taumihim panjang. tarmihim bihijaratim min Iya. sijil Iya. Terus wa akharuna murjauna li amrillah iya. fala
Fala taku fi miryatin min. Iya, bagus. Mbak Siska tadi ya, Bu Idar, silakan Bu Idar. Bu Idar. Lupa ngidupkan. Bismillah. Tarmihim bihijaratim min sijil Iya, wa akharuna murjauna li amrillah iya, bagus. Satu lagi. fala taku fi miryatim min. Iya. Oke. Mbak Diana, silakan Mbak Diana. Mbak Diana. Tarmihim bihijaratim min sijil wa akharuna murjauna li amrillah Iya. taku filmi fala Fala. fi miryatin min. Iya. Siapa lagi? Mbak Evi, silakan Mbak Evi. Iya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil wa akharuna murjauna li amrillah. Maaf Ustazah, Allahnya tetap dibaca panjang ya Ustazah, walaupun tandanya nggak panjang ya. Iya, kenapa? Karena dia di akhir ayat. Nah, kalau di Iya. akhir ayat bacanya boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Oh iya. Baik, Ustazah. Bismillah. Fala taku fi miryatin minhu. Iya, bagus. Bu Isma, silakan Bu Isma. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Iya, tambahkan dengungnya Bu Isma. Ya Bu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Terus? Wa akharuna murjauna li amrillah. Ya. Fala taku fi miryatim minhu. Nah, hunya nggak usah dibaca. Karena Oh, ya, kita Bu. mau wakaf di situ. Min. Nah, suaranya aja Bu Isma. Min. Min. Iya, sekali lagi. Fala taku fi miryatim min. Iya, bagus. Oke, Mbak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Kalau nggak ada, kita ke contoh selanjutnya. Tapi nggak cukup waktu, mungkin udah jam 11. Ustazah, kayaknya aku mau nanya. Kan ada ya kalau misalnya di belakang pemberhentian itu ada tulisan-tulisan yang kita bisa sambung kan bacanya. Contohnya gimana tuh, Mbak? Contohnya ketika kita punya tahsyud di belakang ayat, kemudian bisa disambung dengan huruf yang selanjutnya. Oke, coba kasih saya contoh. Misalkan surah yang ini, yang ringan-ringan aja dulu. Apa surah An-Nas gitu. Kayaknya Anas nggak ada di situ, Ustazah. Oke, yang surah apa? Biasanya yang ayat Di selanjutnya. Yasin rasanya ada deh. Ada Yasin ini. Sinul Quran al-Hakimin kalau
Ada nggak ya? Coba dilihat sebentar. Sebentar, Coba. saya buka Saya mushaf. kurang paham pertanyaannya. Mungkin kalau dikasih contoh, nah saya bisa ini. Aku ala kulli syai'in qadir. Gimana ya? Nanti aja deh aku lihat yang lain. Terus ntar Oke. iya kayaknya bagus kayak gitu. Nah, Ya, sebenarnya atau misalkan gini kan maksudnya wala ajrul akhirati akbar, kemudian ada ayat setelahnya gitu nggak sih Mbak? Bukan. Iya, ini kan diharuskan berhenti. Kemudian ada mungkin di kata selanjutnya itu ada yang bertasjid. Jadi kita baca dan kita sambungkan ayat lagi. Jadi Oke. maksudnya Gini, atau kalau nanti udah dapet contohnya, nanti tanya lagi ya, Mbak. Mbak apa yang nanya tadi? Mbak apa tadi yang tanya? Yang ada lam di akhirnya gitu mungkin Ustaz. Misalnya di ayat Ali Imran ini kan ada la di atas wal injila min mungkin itu ya. Boleh disambung atau enggak gitu ya Mbak? Pokoknya gini, saya nggak tahu juga mau gimana jelaskannya. Saya takut yang saya pahami nanti beda. Jadi jawabannya beda dan nggak nyambung. Aha. Jadi kalau nanti udah kelihatan contohnya, baru nanti tanya lagi ya Mbak. Boleh ya? boleh. Oke. Oke, baik. Tadi sampai siapa? Udah Belum ada ya? Pertama. Selesai. Oke. Ya, selesai. baru Oke. Ini bagian Mbak nggak apa-apa kita sambung karena tadi saya masuknya telat. Boleh disambung atau mau udahan? sambung aja Ustazah. Oke. Babynya mau nggak? Iya, biasanya yang mungkin ada agenda izin live Ustazah Oke, boleh. di chat. Nah, ini babynya udah agak tenang sedikit. Oke, silakan Mbak Ayu baca. Ya Ustazah. Wala ajrul akhirati akbar. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Tebal. Wa nuzur. Zur. 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 Fakaifa kana azabi wa nuzur. Itu ya Ustazah. Iya, bagus. Walaqad taroknaha ayatan fahal mim muddakir. Bagus. Mbak Lin? Sebentar. Jari, sebentar. Kopi. Atau mau gantian Mbak Citra dulu, baru nanti Mbak Lin. Boleh silakan. Oke, silakan Mbak Citra. Takut Mbak Lin nanti dia buru-buru lagi ngapain, ntar kejatuh lagi. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ajrul akhirati akbar. Fakaifa kana adabi wa nuzur. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Bagus. Ya. Ayo Mbak Lin, sudah Baik. boleh? Sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ajrul akhirati akbar. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Bagus. Alhamdulillah. Mbak Teti. Wala ajrul akhirati akbar. Tebalin. Akbaru. Ak- Akbaru.
wala ajrul akhirati akbar. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Yang azabi wa nuzur. Azabi wa nuzur. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muzakkir. Muddakir. Kenapa jadi za ya? Mudakkir. Muddakir. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudakkir. Mana tasydid? Mim mudakkir. Betul. Iya, bagus. Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Izin live Ustazah, lanjut ke Teh Yen. Oke. Saya lanjut ya, Ustazah. Yen. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ajrul akhirati akbar. Panjang. Akhirati panjang. Wala akhruj Wala ajrun. Wala ajrun. wala ajrul akhirati akbar. Kafnya jangan dikol-kolahin Mbak Yen. Iya. Akbar. Konsen sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ajrul akhirati akbar. Fakaifa kana azabi nuzur. Wa nuzur. Wa-nya tinggal. Azabi wa nuzur. Wa nuzur bi azab. Ini bi-nya panjang nggak sih Ustazah? Panjang. Azabi wa nuzur. Panjang. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Ustazah tadi soalnya jadi kepikiran tadi yang pertanyaan Mbak Diana. Ini mungkin ya ada wakof atau berhenti atau enggak di akhir ayat. Kemudian ayat selanjutnya ada tasdid. Contohnya seperti yang di Al-Baqarah ayat ke-2 menuju ke-3. Itu kan lil muttaqin. Itu kan berhenti akhir ayat. Kemudian ayat ketiganya itu kan allazi itu ada tasdid. Nah, ini baiknya seperti apa? Apakah bisa langsung disatukan saja dari ayat 2 langsung ke 3 jadi lil muttaqinallazi, apakah bisa seperti itu atau gimana? Mungkin seperti itu, Boleh. tapi itu jadi Oh ya, pertanyaan. gitu nggak pertanyaannya Mbak Diana? Mana Mbak Diana ini? Masih ke mute Mbak Diana. Mana Mbak Diana? Gitu nggak pertanyaannya? Oke, seandainya kayak gitu pertanyaannya, maka boleh disambung. Tergantung nafas. Kalau nafasnya panjang, boleh aja disambung. Tapi dengan syarat, kalau mau nyambung, pastikan harus sampai ke ujung ayat yang ketiga. Ya, ke ujung ayat yang ketiga. Misalkan, dzalikal kitabul la raiba fiih, berhenti di situ. Karena itu ada waqaf tanda titik 3. Tanda titik 3 itu kita harus pilih salah satu. Lebih baik kita berhenti di salah satunya daripada sambung terus. Nah, kalau kita mau lanjut ke ayat ketiganya, lil muttaqinallazina, maka pastikan dia sampai habis yunfiqun. Kenapa? Karena kalau kita sambung dari ayat dzalikal kitabul la, kemudian lanjut ke ayat 3, allazina yu'minuna bil ghaib, baru berhenti di bil ghaib, nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena dia kan sudah ada kepala-kepala ayat. Nah, jadi setiap ayat yang bulat itu kemudian ada angka, kita sebut itu kepala ayat.
Kalau bahasa Arabnya kita bilang ra'sul ayah. Nah, sebenarnya kenapa ada kepala-kepala ayat itu? Itu para ulama sudah sudah berijtihad bahwa itu sudah satu kalimat yang sempurna setiap ayatnya. Satu kalimat yang sempurna setiap ayatnya. Jadi kalau kita mau lanjutkan ke ayat ketiga, pastikan nafas kita sampai ke penghujung ayat yang ketiga. Kalau kira-kira nggak sampai, ya udah berhenti aja di lil muttaqin, kemudian lanjut ayat ketiga, allazina yu'minuna bil ghaibi. Selesai perkara, ya kan? Tapi kalau misalkan nih mau latihan nafas, kurang panjang nih, mau latihan nafas, boleh sampaikan ke akhir ayat yang nomor 3. Gitu, Mbak. Bahkan dari surah yang pertama ke surah kedua juga kita bisa sambung, bisa lanjut. Bisa lanjut. Nah, nggak ada. Maksudnya nggak ada larangan, kita harus berhenti. Nggak ada larangan. Selama nafas kita sampai, nggak ada masalah. Oh, mana? Kenapa saya? Iya, Ustazah. Paham, Mbak? Saya rasa kita harus cukupkan gelas dulu ini, Mbak. Nggak tahu kenapa ini Ya, satu hari. nggak apa-apa, Bu Ustazah, ya. Ustazah siap. It's okay, Ah. Ustazah, no worries. Iya. Minta maaf ya, Mbak. Nggak tahu nih Nggak satu apa-apa, hari ini saya. Ya Allah, Silakan, nggak apa-apa, Ustazah, Bu silakan. Ustazah. Tenang aja Ustazah. Baiklah Iya. Ibu, kalau begitu diakhirkan sampai sini ya Ustazah. Di Iya, materi insya Allah kita. minggu depan kita lanjut lagi yang slide selanjutnya ya, Mbak, latihan pengucapan Baik. huruf roh. Insya Allah. Nah, kalau Insya Allah. pertanyaannya tadi nggak sesuai, boleh nanti minggu depan ditanyakan lagi ya, Mbak Diana ya. Tapi kalau untuk yang pertanyaan Mbak Yan tadi jawabannya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau yang pertanyaannya benar kayak Mbak Yan, jawabannya kayak yang tadi. Tapi kalau Ya. nggak benar, maksudnya bukan nggak benar, maksudnya lain, nanti ditanyakan lagi ya Mbak Diana minggu depan. Baik Ustazah, berarti tinggal 2 slide lagi insya Allah dilanjutkan minggu depan ya gitu Ustazah. Insya Allah. Iya, insya Allah. Kalau gitu Oke, kita Mbak. Kalau gitu saya izin duluan ya, Mbak. Ya, Ustazah. Ya, silakan Ustazah. Terima kasih. Jazakumullah kasih. khairan katsiran. Sama-sama. Sehat-sehat Ustazah. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jazakumullah khairan.